dosen tetap program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi ITKes Bali. Saya mengemban mata kuliah inti yaitu metodologi keperawatan anestesiologi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip dan teknik pengumpulan, klasifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merencanakan dan mendokumentasikan data dalam melakukan asuhan keperawatan anestesi kepada klien pada berbagai tingkat usia, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan derajat kesehatannya. Subjek PMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dasar metode keperawatan anestesi. Mahasiswa mampu menguasai teknik pengumpulan data yang sesuai dengan konsep dasar pengkajian keperawatan anestesi. Mahasiswa mampu menguasai klasifikasi dan perumusan masalah yang sesuai dengan konsep asuhan keperawatan anestesi. Mahasiswa mampu menguasai teknik pembuatan perencanaan yang sesuai dengan konsep asuhan keperawatan anestesi. Mahasiswa mampu menguasai teknik pembuatan implementasi yang sesuai dengan konsep asuhan keperawatan anestesi. Mahasiswa mampu menguasai teknik pembuatan evaluasi yang sesuai dengan konsep asuhan keperawatan anestesi. Mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan pendokumentasian asuhan keperawatan anestesi. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pendokumentasian asuhan keperawatan anestesi. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan standar asuhan keperawatan anestesi. Bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu pertama, konsep dasar metodologi keperawatan anestesiologi. Kedua, konsep pengkajian keperawatan anestesi. Ketiga, konsep masalah kesehatan anestesi. 4. Konsep perencanaan keperawatan anestesi. 5. Konsep implementasi keperawatan anestesi. 6. Konsep evaluasi keperawatan anestesi. Dan 7. Konsep dokumentasi keperawatan anestesi. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari formative assessment dan summative assessment. Formative assessment diberikan bobot 45%. Terdiri dari tugas 25% dan soft skill 20%. Summative assessment diberikan bobot penilaian 55%. Terdiri dari kuis 15%, evaluasi tengah semester 20%, dan evaluasi akhir semester 20%. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari pembelajaran kooperatif, ceramah tanya jawab, collaborative learning, problem-based learning, small group discussion, self-direct learning. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari referensi utama yaitu buku standar asuhan keperawatan anestesiologi atau asuhan kepenataan anestesi (ASKAN) yang diterbitkan oleh IPAI. Adapun penelitian saya yang terintegrasi pada mata kuliah ini yaitu penelitian mengenai faktor yang berhubungan dengan penerapan pemberian edukasi peri-anestesi di Indonesia. Kaitannya pada mata kuliah ini yaitu edukasi merupakan salah satu hal yang harus ada, yang harus disusun pada tahapan intervensi atau perencanaan. Edukasi sangatlah penting dikarenakan dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan keperawatan anestesi. Dengan pemberian edukasi kesehatan peri-anestesi dapat menciptakan kelancaran dalam proses anestesi, baik pada pra, intra, maupun pasca anestesi. Sekian penjelasan awal mengenai mata kuliah metodologi keperawatan anestesi. Berikutnya akan ditampilkan proses perkuliahan pada mata kuliah metodologi keperawatan anestesi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Oke, selamat pagi adik-adik. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya semua? Sehat. Ya, kembali lagi kita hari ini pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah pertemuan pertama di mata kuliah metodologi keperawatan anestesi. Hari ini kita pertemuan kedua. Oke, sebelum kita mulai untuk pertemuan hari ini, lebih baik kita akan berdoa dulu ya supaya berjalan dengan lancar pertemuan kita pada hari ini ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa.
Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai saya akan absen dulu ya. Udah semua di kelas? Korma sudah absen? Sudah. Oke, saya absen dulu. Maria? Hadir? Oke. Baik, Amelia? Hadir. Gabriela? Oke, hadir semua ya. Oke adik-adik, hari ini kita masuk dengan mata kuliah metodologi keperawatan anestesi. Kemarin kita sudah masuk juga ya. Ya, kemarin kita masuk dengan materinya apa? Masih ingat nggak? Metodologi keperawatan. Ya, bahan kajiannya yang kemarin apa? Tentang konsep. Ya, konsep dasar dari metodologi keperawatan anestesi. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin tanya dulu, masih ingat nggak sih sama materi yang kemarin? Masih ada yang mau masih pendapatnya mungkin atau pemahamannya tentang apa sih metodologi keperawatan anestesi? Siapa? Oke, Nelly, coba Nelly. Dari yang sudah dipelajari minggu lalu, metodologi keperawatan anestesiologi itu merupakan pemecahan masalah yang dilakukan oleh penata anestesi kepada klien atau pasien. Oke, terima kasih Nelly. Tepuk tangan dulu buat Nelly ya. Oke, jadi masih ingat ya adik-adik ya dengan materi hari kemarin. Jadi kemarin kita belajar konsep dasarnya. Jadi kalian harus tahu dulu apa sih metodologi keperawatan anestesi. Jadi metodologi keperawatan anestesi itu adalah metode yang kalian lakukan dalam rangka kalian memberikan pelayanan anestesi kepada pasien. Jadi dengan adanya metode tersebut kalian sudah dibimbing bagaimana sih langkah-langkahnya. Pertama ngapain, kemudian selanjutnya kalian ngapain. Jadi pertama kalian pengkajian dulu ke pasien, kalian temukan data yang bermasalah, kemudian kalian tentukan masalah kesehatannya. Kemudian kalian susun rencana tindakan, kalian lakukan tindakannya dan kalian evaluasi bagaimana hasilnya. Jangan lupa nanti didokumentasikan. Oke, nah karena kalian sudah masih ingat dengan materi yang kemarin, berarti kalian sudah siap untuk menerima materi baru hari ini. Hari ini kita akan masuk dengan tahapan metode keperawatan anestesi. Ini tadi sudah saya sempat singgung ya, apa saja tahapannya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian atau mahasiswa itu mampu menguasai konsep dasarnya dan bisa melaksanakan metodologi keperawatan anestesi dalam 5 tahap tersebut ya. Oke. Nah, sebelum masuk nih, ada yang tahu nggak apa saja tahap-tahapannya? Ada yang bisa mengulang? Tadi sudah saya sebutkan. Ada yang bisa mengulang? Oke, silakan. Ayo, nah di depan, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Rambing. Izin menjawab dari yang sudah saya baca-baca. Tahapan metodologi itu ada beberapa. Yang pertama adalah pengkajian, di mana penata akan mengambil data dari pasien dan data yang kita periksa sendiri. Ada data subjektif dan objektif. Terus yang kedua, setelah mengambil data, kita menentukan masalah kesehatan anestesinya. Setelah menentukan masalah kesehatannya, kita merancangkan intervensi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah melakukan intervensi, kita melakukan implementasi dari intervensi tersebut. Kita lakukan kira-kira perawatan apa yang cocok untuk masalah tersebut. Setelah kita melakukan implementasi, jangan lupa kita melakukan evaluasi dari implementasi yang sudah kita lakukan. Setelah itu, yang terakhir kita dokumentasikan semua tahapan tersebut dalam. Iya, betul ya. Tepuk tangan dulu buat Putri. Ya. Nah ini ya, ada ya. Jadi ada 5 tahapan dari metodologi keperawatan anestesi. Ada pengkajian yang pertama. Kedua, masalah kesehatan anestesi. Kita tentukan ya pemasalahnya. Selanjutnya perencanaan atau intervensi. Selanjutnya ada pelaksanaan atau implementasi dan evaluasi. Jangan lupa ada pendokumentasian atau pencatatan setelah kalian melakukan semua tersebut ya. Oke. Nah yang pertama tentang pengkajian. Jadi pengkajian itu merupakan langkah-langkah kalian mengumpulkan informasi yang bisa subjektif maupun dia objektif ya, yang menjadi dasar rencana perawatan. Nah ini dia. Tipe data itu ada yang subjektif dan ada yang objektif. Nah, ketika kalian kaji pasien, kalian akan menemukan data subjektif dan objektif. Bedanya apa? Kalau subjektif itu adalah data yang kalian dapatkan langsung dari pasiennya. Pasien secara verbal mengungkapkan, misalkan, saya merasakan sakit kepala,
Nah, yang tahu sakit kepala cuma dia ya. Dengan pemeriksaan fisik kan kita nggak tahu ya pasiennya sakit kepala apa tidak. Nah, itu data subjektif langsung dikeluhkan oleh pasien. Kemudian ada data objektif. Kalau data objektif berarti kita temukan dari hasil pemeriksaan fisik, bisa hasil pengukuran juga bisa ya, atau pengamatan dengan panca indera kalian. Misalnya kalian lihat, oh pasiennya tampak tegang, pasien tampak meringis, tampak kesakitan. Nah, itu termasuk data objektif ya. Jelas ya ini? Nah, ini metode pengumpulan data. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi ada anamnesa atau wawancara, kemudian ada pemeriksaan empel, pemeriksaan fisik, pemeriksaan Lemon, Moans, Rhodes, penentuan asa, dan pemeriksaan diagnostik. Nah, kalau pemeriksaan empel itu adalah untuk mendeteksi atau mendapatkan data fokus ya. Ini biasa kita lakukan pada pasien pra-anestesi untuk melihat kesiapannya dia untuk dilakukan tindakan anestesi. Jadi empel itu singkatan dari A-nya apa? Alergi. B, M-nya medikasi ya, obat-obatan. P-nya illness. L-nya last meal. E-nya environment. Pintar ya, ini udah biasa disebut ya di mata kuliah sebelum-sebelumnya. Oke, itu untuk pengkajian secara umum dulu, karena nanti pertemuan berikutnya akan ada pertemuan yang membahas secara detail tentang pengkajian ya. Jadi hari ini kita bahas secara umum supaya adik-adik ada gambaran dulu. Sebelum kita masuk ke tentang langkah berikutnya, ada yang mau bertanya tentang pengkajian? Ini boleh ya? Silakan. Semisal Bu ada pasien yang datang ke rumah sakit dan tidak sadarkan diri, misalnya kayak kecelakaan terus nggak sadarkan diri, sudah pastikan dia tidak tahu cara mendapatkan data-data seperti nama, tanggal lahir. Nah, itu cara mendapatkannya gimana? Cara mendapatkan datanya. Ya. Oke, saya ulang ya. Cara mendapatkan data pada pasien yang datang ke rumah sakit atau dibawa ya ke rumah sakit, kan nggak mungkin dia tidak sadarkan diri datang gitu kan? Ya kan? Pasti dia dibawa. Tapi dia tidak sadarkan diri, kemudian tidak ada identitasnya. Biasa kita sebut Mr. X ya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan datanya, riwayatnya, begitu kan? Oke, sebelum saya jawab, ada yang bisa menjawab dulu nggak? Kira-kira bagaimana? Ada? Oke, Putri dulu di depan. Baik Bu, izin menjawab. Kalau untuk hal seperti itu, pasien datang tanpa identitas, mungkin kita bisa melihat dari rekam medis atau perawatan yang mungkin sebelumnya dilakukan, karena di rekaman medis itu pasti ada data-datanya. Terus kalau rekam medis tidak memungkinkan, mungkin bisa melihat dari identitas yang dari dompet, mungkin misalnya dari HP yang dibawa korban gitu, kita bisa melihat dari situ. Ya, terima kasih ya. Oke, Dewan bisa diterima? Ya, mungkin saya lengkapi ya. Gimana sih cara kita dapatkan data pada Mr. X gitu misalkan? Ya, berarti untuk data primer di sini kan tidak bisa karena pasiennya nggak sadar ya. Ya, tidak sadarkan diri, gimana kita bertanya kan nggak mungkin dijawab. Nah, kita bisa cari datanya dari sumber sekunder dan tertier. Kalau sekunder misalkan dia kejadian kecelakaan, nah kita bisa tanya nih saksi mata, siapa yang ada di sekitarannya, apa yang terjadi pada pasien tersebut. Tanya, bagaimana sih mekanisme cederanya sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri. Nah, itu sebuah data gitu. Kemudian selain itu dan juga bisa kita dapatkan data dari pemeriksaan diagnostik. Pasti kan langsung diperiksa ya, misalkan ada fraktur di ronsen pasiennya. Kalau tidak sadarkan diri itu pasti akan dilakukan CT scan, dilihat pada daerah otaknya apakah ada perdarahan atau pembengkakan yang menyebabkan dia sampai tidak sadarkan diri. Nah, dari sana bisa kita temukan datanya. Ke langkah berikutnya masalah kesehatan anestesi. Ini adalah langkah kedua. Tadi langkah pertama kita sudah dapatkan data yang bermasalah. Nah, di langkah kedua inilah kita menentukan apa sih nama masalah kesehatan anestesinya. Tuh ya. Nah, kriteria perumusan masalahnya dirumuskan sesuai dengan daftar masalah. Di mana kalian adik-adik bisa dapatkan daftar masalah? Itu untuk keperawatan anestesi sudah ada ya di buku Askan. Boleh pinjam?
Nah, ini sudah punya semua ya buku Askan? Nah, ini menjadi sumber utama kita ya untuk pembelajaran metodologi ini. Di buku Askan ini sudah ada daftar masalah kesehatannya. Jadi nanti ada yang cocokkan data abnormal yang tadi kalian temukan, lihat di buku Askannya, apa sih masalah kesehatan anestesi yang bisa diangkat gitu ya. Kalau di pra-anestesi ini diperhatikan ya, jadi ada masalah yang wajib dan yang sering muncul. Kalau yang wajib kita akan mengangkat risiko komplikasi cedera anestesi. Ini wajib kalian angkat karena setiap pasien yang akan dilakukan tindakan anestesi itu harus dilakukan persiapan. Jadi harus diangkat karena mereka pasti berisiko mengalami komplikasi cedera anestesi, sehingga intervensinya nanti adalah persiapan anestesinya. Oke, itu yang di pra. Kalau yang di intra juga sama, ada yang wajib, bisa dilihat di layar. Yang wajib apa? Risiko cedera trauma fisik pembedahan. Iya, cedera trauma fisik pembedahan. Kemudian RK gangguan fungsi respirasi dan RK gangguan fungsi kardiovaskuler. Kemudian mungkin ada masalah lain yang muncul, misalkan cedera posisi pembedahan, termoregulasi, gastro. Nah, sampai sana tentang MKA untuk masalah kesehatan anestesi bisa dipahami? Oke, sebelum lanjut ada yang bertanya dulu? Oke, silakan, adik. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara membedakan masalah kesehatan aktual dengan risiko? Baik. Ya, bagaimana membedakan masalah yang aktual dan risiko? Siapa yang mau menjawab? Baik, Ibu, saya izin menjawab. Untuk membedakan bagaimana cara kita membedakan masalah aktual dengan risiko. Kalau masalah aktual itu masalah yang sudah terjadi, dan juga kalau pada risiko itu masalah yang belum terjadi tapi berpotensi tinggi jika tidak dicegah. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perencanaan atau intervensi. Ini langkah ke berapa? Ketiga. Ya, setelah rencana tindakan. Jadi apa yang akan kalian lakukan pada pasien dengan masalah kesehatan tersebut? Itu ya, itu langkah ketiga. Merencanakan. Nah, ada tahapannya. Pertama, menentukan prioritas. Kemudian menentukan tujuan yang ingin dicapai dan kriteria hasil atau indikatornya. Kemudian merencanakan tindakannya. Baru kita tentukan langkah-langkahnya. Kita bahas satu-satu. Nah, ini dia menetapkan prioritas masalah atau urutan masalah kesehatannya dengan menggunakan, bisa dengan tingkatan kedaruratan. Mana sih lebih mengancam nyawa masalah tersebut? Contohnya, kegawatan jalan napas dengan nyeri, mana yang lebih membahayakan? Kegawatan jalan napas. Jadi kalau ketemu sama pasien sudah apneu, tapi dia juga nyeri, nah kira-kira mana yang pertama kalian tangani? Apa kalian lakukan? Ya, apneunya ya, intubasi pasiennya. Selanjutnya menyusun rencana tindakannya dengan OTEK. O-nya adalah observasi, T-nya adalah terapeutik untuk komunikasi, E-nya education, dan C kolaborasi. Nah, rencana tindakan yang adik-adik nanti susun itu harus mencakup ini. Ada observasi, contohnya observasi tanda-tanda vital. Ada terapeutik atau treatment mandiri, contohnya lakukan teknik distraksi relaksasi, contohnya. Education, mengajarkan pasien. Nah, ini sangat penting ya, adik-adik ya. Jadi pasien harus tahu kenapa sih dia mengalami nyeri, apa sih faktor pemicunya, kemudian bagaimana dia supaya nyerinya mau berkurang, apa yang harus dia lakukan. Itu kalian suruhkan ke pasiennya, edukasi, ajarkan pasiennya. Karena bagian edukasi ini kenapa penting? Kalau pasien bisa berpartisipasi aktif untuk melakukan atau mencapai tujuan demi kesehatannya, itu jauh lebih baik. Tujuan dan kriteria hasil yang tadi kalian buat itu akan tercapai lebih cepat kalau pasiennya bisa berpartisipasi aktif. Makanya edukasi ini penting. Ya. Nah, sebelum masuk pelaksanaan, mungkin di sini saya sampaikan edukasi tadi ya. Jadi sebelumnya itu saya sudah sempat melakukan penelitian. Edukasi itu kalian bisa lakukan baik di pra, intra maupun pasca. Nah, paling banyak kalian bisa melakukan edukasi adalah di pra. Edukasi pra anestesi. Nah, selama ini observasi saya dari hasil penelitian juga, pasien
pasien di pasca anestesi itu kebingungan, terutama dia yang dilakukan tindakan spinal anestesi, dia kan masih sadar ya, dia bangun kakinya terasa masih tidak bisa digerakkan. Nah, dia sering bertanya kapan dia boleh duduk gitu misalkan, kapan dia boleh berdiri gitu. Nah, kalau nggak pasiennya, keluarganya bertanya kapan sih temannya atau anaknya, keluarganya boleh dipindahkan ke ruangan. Nah, itu di sana kenapa mereka masih bertanya-tanya, itu berarti karena edukasi di awal itu belum lengkap diberikan. Iya, alasan apa? Pasiennya cemas di pasca. Loh, kok kaki saya belum kembali padahal sudah selesai operasi, kok masih belum bisa digerakkan? Itu. Atau nanti keluarganya kok anak saya belum sadar, ini kan operasi sudah selesai, apa penyebabnya? Nah, itu harus kalian edukasi. Jadi disampaikan, misalnya pasiennya lansia, ibu diawali kalian sampaikan, ini ibunya lansia umurnya lebih dari 60 tahun. Jadi kalau lansia itu fungsi organnya sudah berkurang, jadi efek anestesi itu akan bisa lebih memanjang, pasiennya akan bisa lebih lama untuk sadarnya atau pulih sadarnya. Itu disampaikan di pra, karena supaya nanti di pasca itu terjadi, pasiennya sudah tidak takut, tidak cemas ya. Makanya penting dilakukan edukasi pra anestesi itu. Nah, itu pengalaman untuk di lapangan seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Ada banyak faktornya. Karena apa? Paling sering waktu. Nah, dan faktor lain yang bisa mempengaruhi ternyata hubungan interpersonal dan dukungan sosial. Hubungan interpersonal itu hubungan dari si penata dengan keluarganya, tidak terjadi kedekatan. Jadi tidak ada empatinya begitu. Jadi ya dibiarkan saja keluarganya bertanya-tanya atau tidak mendapatkan informasi. Nah, itu bisa mempengaruhi, dan dukungan sosial juga dari rekan-rekan yang lainnya. Itu ternyata bisa mempengaruhi kenapa pemberian edukasi itu tidak dilakukan di pra-anestesi. Nanti harapan saya adik-adik nanti kalau praktik di lapangan, jangan lupa di pra-anestesi dilakukan pengkajian dan termasuk memberikan edukasinya yang baik ya. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya itu diimplementasi. Nah, implementasi ini adalah menerapkan, melaksanakan apa sih rencana yang tadi sudah ditentukan. Jadi jangan kalian melakukan implementasi di luar dari rencana yang sudah ditentukan. Jadi harus berdasarkan apa yang sudah direncanakan ya. Kalau evaluasi berarti evaluasilah pasiennya. Habis kalian kasih obat jangan ditinggal. Tanya pasiennya, gimana perasaannya sekarang Bu? Itu takutnya nanti pasiennya ternyata ada alergi dari obat yang diberikan, kalian nggak tahu karena kalian tidak evaluasi, itu bahaya. Maka setelah kasih obat, tanya pasiennya gimana perasaannya, ada gatal-gatal kah, ada perasaan panas kah di daerah penyuntikan. Nah, itu penting ya, karena evaluasi itu ada evaluasi formatif dan yang sumatif. Terakhir, jelas semuanya? Kalau jelas, mungkin sekarang kita akan simulasi ya. Oke, yang di depan ya, silakan yang di depan. Tugasnya apa? Jadi satu nanti akan berperan menjadi seorang pasien, satu lagi akan jadi penata anestesinya. Gitu. Ya. Jadi kasusnya saya akan kasih kasus di sini. Seorang perempuan, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, seorang laki-laki 37 tahun terdiagnosis appendicitis, dilakukan appendektomi. Hasil pengkajian, peranestesi 115/75, berat badan 50, akan dilakukan tindakan appendektomi ya dengan RASAB. Silakan, siapa namanya? Agung, untuk melakukan pengkajian kepada pasien namanya? Ya, Hizkia. Ya, silakan mulai ya. Duduk Hizkia, boleh. Apa benar dengan Bapak Kia? Di sini? Tunggu dulu. Kira-kira benar nggak kita langsung ketemu pasien langsung apa benar dengan Bapak Kia? Iya, harusnya apa dulu? Salam dulu. Kaget ini siapa nanya saya? Salam dulu, perkenalan diri dulu, baru bertanya. Nanti siapa Bapak tanya saya gitu ya nanti ya. Ya, coba ulang. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Penata Agung. Apa benar dengan Bapak Kia? Benar Pak. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Pak untuk melakukan pengkajian sebelum melakukan operasi. Kurang lebih 5 menit sih Pak. Apakah Bapak setuju?
Bersedia, Pak. Setuju. Baik. Sebelumnya Bapak ada riwayat alergi makanan, alergi obat atau alergi dingin panas gitu Pak? Untuk alergi tidak ada, Pak. Baik, untuk alergi Bapak nggak ada ya. Untuk riwayat penggunaan obat-obatan sebelumnya ada Pak? Saya ada sih, Pak. 1 minggu yang lalu. Obat apa? Obat pusing, Pak. Apa itu Pak? Paracetamol. Oh baik, obat pusing Pak ya. Kemudian untuk riwayat penyakit ada Pak? Nggak ada, Pak. Riwayat penyakit dari keluarga juga ada? Ada. Nggak ada, Pak. Oh nggak ada juga ya, baik. Untuk Bapak terakhir makan apa? Terakhir sih makan bubur ayam, Pak. Sekitar 6 jam sampai 8 jam yang lalu sih, Pak. Oh sekitar 6 sampai 8 jam ya Pak ya. Iya, Pak. Untuk kebiasaan merokok Bapak ada? Tidak merokok, Pak. Tidak merokok. Untuk kebiasaan makan pedas mungkin Pak ada? Iya, Pak. Kebiasaan makan pedas ya? Iya, Pak. Sering, Pak. Baik. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Pak. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya, kira-kira ada yang mau komentari? Ya, silakan duduk boleh. Ya, Hizkia dan Agung ya. Tadi Hizkia sama Agung pengkajian apa ya, Adik ya? Empel ya. Jadi tadi sudah sangat betul pengkajian empelnya. Mungkin kalau saya bisa evaluasi cara untuk bertanyanya. Tadi di awal kalau nggak diingatkan lupa ya. Jadi salam dulu, perkenalkan diri dulu, baru tanya pasiennya. Kemudian di akhir jangan langsung sekian ya Pak ya, gitu. Ya tadi bilang, oh Bapak baiklah hasilnya dari lihat tadi pengkajian, Bapak ada konsumsi obat, kemudian tidak ada kebiasaan merokok dan sebagainya. Mungkin nanti terkait dengan obatnya akan saya konsulkan dengan dokter apakah harus di stop atau bisa dilanjutkan misalkan. Kita hari ini saya akan ada kuis. Jadi kuis ini nanti akan dapat poin ya, yang bisa menjawab nanti akan dapat poin. Semangat nggak? Mau kuis semuanya? Mau. Oke ya. Kalau semangat nanti cepat-cepatan angkat tangan. Pertanyaan berikutnya siap-siap ya. Apa masalah wajib di intra anestesi? Nah, siapa tadi? Yang duluannya? Sulis. Ya, silakan Sulis. Untuk masalah yang wajib diambil di intra itu ada risiko cedera trauma fisik pembedahan, risiko gangguan fungsi kardiovaskular, dan risiko gangguan fungsi respirasi. Oke, betul ya? Iya, teman-teman. Terakhir. Hari ini saya cuma ada 3 pertanyaan. Terakhir, siapa bisa memberikan contoh DS dan DO? Laki-laki sekarang. Agil. Baik Ibu, untuk data subjektifnya contohnya seperti pasien mengatakan perutnya sakit seperti ditusuk-tusuk, dan untuk data objektifnya selanjutnya pasien 4 setelah diukur dengan skala NRS. Oke, betul? Betul. Ya, silakan. Oke, ada yang tidak paham ya tentang materi kita hari ini? Bisa ya? Jangan dilupakan. Nanti pertemuan berikutnya akan saya evaluasi dulu, masih ingat tidak dengan materi hari ini ya. Oke, kalau sudah jelas waktu kita juga sudah habis ya. Jadi pertemuan hari ini akan saya akhiri. Kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Ya, minggu depan dengan materi berikutnya. Silakan sebelum masuk kelas kalian pelajari dulu yang sesuai dengan yang ada di RPS sehingga nanti kelasnya bisa lebih efektif. Oke, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, mari kita berdoa dulu ya untuk agama kepercayaan masing-masing. Semoga perjalanan pulang nanti bisa dilancarkan ya. Berdoa.